Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan Waalaikumsalam. role-play tentang ibu kecanduan nafsa. Yaitu perannya ada Mbak Risnawati R. Kasim, yaitu sebagai bidan, saya sebagai suami, Mbak Runi sebagai Ibu Runi. Pada suatu pagi, di sebuah desa terdapat puskesmas. Datang seorang ibu yang bernama Ibu Runi bersama suami. Ia ingin melakukan pemeriksaan karena sudah tidak haid selama 1 bulan. Dan bercerita kepada bidan bahwa beberapa hari yang lalu ia masih menggunakan nafsa. Sementara itu, ia tidak tahu kalau sedang hamil karena baru melakukan tes pack tadi pagi dan hasilnya positif. Baik, Assalamualaikum Ibu Bidan. Waalaikumsalam, Bu. Mari silakan duduk, Bu, Pak. Sebelumnya, perkenalkan saya Bidan Risna yang kebetulan dinas pagi di hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini nih Bu, istri saya kan tadi pagi melakukan tes pack dan hasilnya positif. Apakah Ibu membawa tes pack-nya? Bawa Ibu Bidan. Bisa saya lihat tes pack-nya, Bu? Lalu saya harus bisa Ibu Bidan. Baik, Bu. Jadi, saya sudah melihat hasil tes pack-nya dan benar Ibu positif hamil. Lalu saya harus bagaimana Ibu Bidan? Iya Bu Bidan, apa harus kita lakukan? Baik, Bu, Pak. Sebelumnya saya akan memberikan asuhan. Sebelum saya memberikan asuhan, saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Apakah Ibu bersedia? Ya Ibu Bidan, saya bersedia. Baik, mohon maaf sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ada keluhan yang Ibu rasakan sekarang? Begini Ibu Bidan, saya sudah 3 hari ini mulai muntah Ibu Bidan. Baik, Bu. Setelah dilakukan pemeriksaan, alhamdulillah masih di batas normal ya, Bu. Nah, mengenai mual dan muntah ini, yang Ibu rasakan itu sangat wajar bagi ibu hamil apabila tidak berlebihan. Nah, nanti saya akan kasih resep buat Ibu tebus obat di apotek depan ya, Bu. Obat ini hanya mengurangi mual dan muntah saja. Apa sudah bisa dipahami, Bu? Ada yang ingin Ibu tanyakan? Begini Ibu Bidan, iya sebelumnya saya sudah paham, tapi saya ingin bertanya Ibu Bidan. Ya, gimana Ibu? Begini Ibu Bidan, saya tidak mengetahui hamilan ini dan beberapa hari. Maaf Ibu Bidan, sebelumnya saya ingin bertanya. Saya sebelumnya tidak mengetahui kehamilan ini dan beberapa hari lalu saya menggunakan nafsa Bu Bidan. Apa tidak hadapkan saya? Baik Ibu, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan nafsa terhadap ibu dan bayi. Jadi, efek narkoba pada bayi dan ibu itu, apalagi bayi yang ada dalam kandungan ini, tidak bisa disepelekan Ibu. Penggunaan narkoba oleh ibu hamil ini berpotensi besar, menimbulkan berbagai dampak buruk bagi janin. Mulai dari berat badan bayi rendah, kemudian ada gangguan perkembangan bayi, hingga kematian pada ibu dan janin.
Nah, saat mengandung, setiap zat yang masuk ke dalam tubuh ibu hamil akan mengalir melalui plasenta dan tali pusat menuju ke bayi. Nah, jika ibu hamil selalu mengonsumsi makanan yang sehat, bayi akan merasakan manfaat nutrisi dari makanan tersebut. Bayi akan ada berbagai efek yang akan dirasakan bayi. Salah satunya, bayi akan merasakan efek negatif narkoba jika ibu selalu mengonsumsi obat-obatan terlarang. Nah, efek ini bisa menyakiti bayi sejak ia masih di dalam kandungan hingga lahir. Seperti itu, Ibu. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau sudah jelas? Mohon maaf, Pak. Gimana, Pak? Sudah paham, dan Sudah menggunakan nih, Bu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Baik, Pak. Sebelumnya saya lanjutkan terlebih dahulu untuk penjelasan mengenai jenis dan efek nafsa terhadap bayi. Nah, jadi ada beberapa jenis nafsa beserta efeknya, seperti heroin. Nah, heroin termasuk ke dalam salah satu obat yang terlarang, yang bisa dikonsumsi janin melalui plasenta, karena sifatnya adiktif. Nah, bayi dalam kandungan juga bisa menjadi ketergantungan terhadap obat tersebut, dan mengalami gejala putus obat. Nah, kondisi ini dikenal dengan neonatal abstinence syndrome atau NAS. Nah, gejala NAS pada bayi ini yang baru lahir antara lain tangisan yang berlebihan, demam, kejang, tambahan berat badan yang lambat, diare, muntah. Kondisi ini yang menyebabkan kematian pada bayi. Nah, kemudian ada kokain. Nah, kokain ini bayi dari ibu yang menggunakan kokain selama hamil ini beresiko tinggi lahir secara prematur dan memiliki berat badan lahir, lingkar kepala dan panjang bayi yang lebih rendah. Nah, kemudian ada yang namanya marijuana. Marijuana ini atau biasa disebut dengan ganja, yang merupakan salah satu obat terlarang yang meski banyak orang mengira ganja ini aman untuk digunakan. Ada banyak penelitian mendukung bahwa penggunaan obat ini saat hamil menyebabkan berat badan bayi lahir rendah dan akhirannya bisa jadi prematur. Nah, kemudian ada metadon. Nah, metadon ini adalah pereda nyeri golongan opioid. Nah, tapi tetap bisa menyebabkan ketergantungan. Nah, kemudian ada yang namanya metamfetamin. Nah, penggunaan obat ini atau yang disebut dengan sabu-sabu selama kehamilan ini juga akan menyebabkan dampak buruk terhadap janin. Nah, diantaranya adalah meningkatkan resiko terjadinya kelahiran prematur, solusio plasenta, ibu hamil bisa keguguran, kemudian berat badan bayi lahir rendah, serta kelainan jantung atau otot bayi. Nah, kemudian ada PCD atau LCD, menggunakan narkoba jenis halusinogen seperti CP atau LCD ini saat hamil bisa meningkatkan resiko ibu hamil menyakiti dirinya sendiri sehingga menyakiti bayinya juga. Nah, selain itu halusinogen juga ini membuat bayi lahir dengan berat badan rendah, kelainan kongenital dan kerusakan otak. Jadi seperti itu ya Bu, Pak, penjelasan mengenai penggunaan nafsa terhadap ibu dan bayi. Dan mengenai pertanyaan Bapak tadi, ibu dianjurkan untuk banyak istirahat. Nah, untuk tidur malam itu kurang lebih 8 jam atau pada pukul 10 malam. Nah, untuk tidur siangnya 1-2 jam. Nah, kemudian ibu dianjurkan untuk mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi seperti sayur-sayuran, umbi-umbian, kemudian buah. Nah, selalu memperbanyak minum air putih atau susu, serta mengurangi penggunaan nafsa demi kesehatan ibu dan bayi. Nah, apakah sudah jelas, Pak? Atau masih ada pertanyaan lagi? Sudah paham, Bu? ya sudah paham, Bu Bidan. Baik. Apakah masih ada yang ingin Ibu dan Bapak tanyakan lagi? Begini Ibu Bidan, berarti mengenai penjelasan Ibu Bidan tadi, saya akan mengurangi
penggunaan nafsa dari sekarang, apalagi mengingat saya sedang hamil ya Ibu Bidan. Ya, baguslah kalau seperti itu, Ibu. Dan tolong Bapak selalu mengingatkan Ibu ya, Pak, untuk mengurangi penggunaan nafsa ini. Baik, Bu Bidan. Nah, apakah masih ada lagi yang ingin Bapak dan Ibu tanyakan? Sudah lagi Ibu Bidan. Ada lagi, Bu. Oh iya, Pak. Saya hanya mengingatkan kembali, jangan lupa untuk mengingatkan Ibu juga untuk berkunjung lagi ya, untuk melakukan pemeriksaan kehamilannya. Dan apabila ada keluhan, segera langsung datang ke puskesmas ya, Bu. Iya, baik Bu Bidan. Iya, baik Bu Bidan. Kalau begitu, saya dan istri pamit dulu ya, Bu. Baik, Bu, Pak. Terima kasih ya atas kunjungannya. Iya, Bu. Iya, sama-sama, Bu. Pak, hati-hati ya di jalan. Iya, Ibu Bidan.